Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joe Burning, edisi khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat merayakan, bersukacita atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan Engkau pernah ada di dunia selama 33 tahun. Dan hari ini kami mengingat peristiwa pulangnya, kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih. Sebelum Engkau naik ke surga, Engkau telah memberkati kami semua. Terima kasih berkat-Mu kami syukuri. Dan semua orang akan mendapatkan sukacita, pemulihan, kesehatan, dan lain sebagainya, termasuk berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya ulangi. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Perikop ini berbicara, diberi judul kenaikan Yesus ke surga. Yang berbahagia saudara yang bersukacita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati. Haleluya. Nah, yang perlu saudara tahu, kenapa Yesus terangkat ke surga? Kita akan melihat untuk memverifikasi firman Tuhan tadi dengan Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman di dalam Injil Lukas berbicara Yesus terangkat ke surga. Dan dalam Yohanes pasal 3 sudah menceritakan Dia dari surga turun ke dunia, dan ketika misi, pekerjaan, pelayanan di dunia telah selesai, Dia kembali ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Yesus yang saudara sembah, Yesus yang saudara ikuti, kita semua menjadi juga saksi berita sukacita tentang Yesus Kristus yang hari ini kita peringati dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, sebelum naik ke surga, Yesus Tuhan memberkati para murid yang saat itu dibawa ke dekat kota Betania untuk menyaksikan kenaikannya ke surga. Dan sebelum kenaikannya ke surga, orang-orang yang berkumpul diajak tadi mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Hari ini gereja-gereja bersukacita, beribadah, merayakan kenaikan Yesus ke surga. Itu memberikan konfirmasi kepada peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu Yesus yang menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Kalau tidak ada kebangkitan,
pasti juga tidak ada kenaikan. Jadi, ada kematian, ada kebangkitan, dan akhirnya pulang ke surga. Artinya juga Allah telah pernah datang melalui diri Yesus Kristus yang terjadi 200 tahun yang lalu. Allah telah hadir di dunia melalui Yesus Kristus. Dan saudara dan saya yang merayakan, saudara dan saya yang hari ini merayakan peristiwa penting itu, pasti dia sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya misi kedatangan Yesus Kristus untuk dunia, tetapi juga ada sebagian dari dunia yang menolak, menghina, atau juga mengejek, atau bahkan menista tentang Yesus. Bagi Yesus tidak persoalan. Yang membutuhkan juru selamat, yang membutuhkan Yesus adalah dunia. Orang-orang yang ingin terselamatkan, orang-orang yang ingin selamat. Jadi ketika saudara ingin diselamatkan, masuk ke surga seperti ini, ikutlah Yesus. Karena saat ini Yesus telah berada di surga. Teks yang kita baca dari terjemahan LAI jelas dan sangat jelas. Dan ketika ia memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terangkat ke surga dalam pada saat itu ketika sedang memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, terangkat ke surga berarti saat ini keberadaan Yesus Kristus di surga. Karena dalam ayat pasal 3 Injil Yohanes ayat 13 memberikan konfirmasi yang jelas, memberikan penjelasan yang jelas. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, dan itu terjadi dalam diri Yesus, selain daripada dia yang telah turun ke surga. Jadi tidak ada orang yang bisa naik ke surga kecuali dia yang telah turun dari surga. Jadi saya pesan, jangan sampai terkecoh kepada orang-orang atau yang berbicara saya telah melihat surga atau saya telah diangkat ke surga dan lain sebagainya. Injil Yohanes pasal 3 memberikan konfirmasi jelas. Tidak ada seorang pun yang dapat naik ke surga. Maka hanya satu orang. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali selain daripada dia, daripada Yesus yang memang telah pernah turun dari surga. Yesus yang pernah turun dari surga itulah yang nanti pada akhirnya juga akan naik ke surga. Jadi ketika saudara diberi hikmat Tuhan, mendengarkan pengkhotbah atau orang berbicara atau siapapun dia, sekalipun itu dia sangat populer dan lain sebagainya, ingat, tidak ada seorang pun yang telah melihat naik ke surga kecuali dia sendiri yang pernah turun dari surga. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara dan saya bergembira merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Maka surga tempat Yesus berada saat ini, dan pada nantinya juga para pengikutnya, siapapun yang ikut dia, mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, dia juga akan diajak
dipilih ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saudara dan saya masih berada di dunia, masih punya tanggung jawab apapun, sekecil apapun di dunia ini, kerjakan dengan sukacita, sambil menanti waktu kita semua pulang ke rumah Bapa. Saudara dan saya juga akan pulang ke rumah Bapa, kembali ikut Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sungguh secara pribadi Joe Borning mengucapkan selamat bersukacita merayakan kenaikan ke surga. Ikuti dia, setia kepada dia sampai mati. Kiranya Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati saudara di hari yang sukacita ini. Kiranya damai sejahtera menyertai juga engkau. Amin.